البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab shalah bab salatul tatawu, bab salat tatawu, salat sunnah yang bukan wajib. Pada pertemuan terlewat disebutkan bahwa Nabi SAW beliau menjaga salat sunnah sebelum subuh, ya, dan itu lebih bagus dari dunia dan seisinya. Demikian juga beliau meringankan salat sunnah sebelum subuh, membaca surat Al-Kafirun, demikian juga Al-Ikhlas. Riwayat yang lain disebutkan beliau juga pernah membaca surat Al-Baqarah ayat 136, demikian juga Al-Imran rakaat yang kedua ayat yang ke-52. Demikian juga seseorang yang dia itu menjaga sholat 12 rakaat, maka dibangunkan rumah untuk dia di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian berikutnya hadis nomor 352, masih permasalahan sholat sunnah sebelum subuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla raka'atainil fajr, apabila beliau salat 2 rakaat sebelum subuh, yakni 2 rakaat fajar ini 2 rakaat sunnah, bukan salat subuh ya, bukan. Ittaja'a ala shikihil aiman, beliau bersandar di bagian kanan tubuhnya. Yakni apa? Tidak tidur dalam keadaan terlentang, tidak, tetapi apa, berbaring di sisi yang kanan itu, ma'ruf. Demikian. Jadi sini sebuah Imam Bukhari. Habis sholat 2 rakaat, ya, beliau di rumah kan, kemudian beliau tidur tapi tidak terlentang. Tidurnya dalam keadaan berbaring di bagian kanannya itu. Ya, termasuk tidurnya Nabi seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 353, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah dhaif. Ya. Di situ ada Abdul Wahid bin Ziyad. Dibicarakan riwayat dia itu dari Al-Amash, Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad. Demikian juga Ibnu Qayyim menyebutkan di Zadul Ma'ad, ini disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam. Sami itu Ibnu Taimiyah, aku mendengar Ibnu Taimiyah, ini guru beliau, mengatakan hadis ini batil, tidak sahih. Yang sahih itu perbuatan Nabi saja, bukan perintah. Ya, perbuatan Nabi melakukan, beliau bersandar di sisi kanannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum raka'ataini qabla sholati subuh, apabila salah seorang kalian salat 2 rakaat sebelum salat subuh, fal yataji, hendaknya dia berbaring, ya namanya. Ini apa? Sebelah kanan ini namanya apa? Miring. Ya, berbaring, miring sebelah kanan. Apabila salah seorang kalian salat, ya, 2 rakaat sebelum subuh, fal yataji, maka hendaknya setelah selesai untuk dia berbaring miring, ya, ala jambil aiman, di sebelah kanan dia. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu, soal Imam Tirmidzi, tapi kita sebutkan tadi bahwa di sini itu adalah dhaif, ya, demikian. Jadi yang saya apa? Yang saya perbuatan Nabi sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu bagaimana hukum sekarang berbaring miring kita setelah 2 rakaat salat sunnah subuh? Ya, perbuatan Nabi kan. Sebagian ahli ilmi mengatakan ya, mengatakan bahwa itu adalah makruh. Malah seperti itu malahan. Sebagian mengatakan disukai. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, istihbab seperti itu. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu jelas perbuatan Nabi tadi. Ya, demikian. Yang benar apa? Yang benar adalah itu adalah, ya, ini boleh seseorang melakukan seperti itu. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW, anna Nabi SAW fa'alahu kama fi hadisil bab, karena Nabi melakukan sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Ada yang mengatakan makruh, tidak boleh, maka tidak ada
Ini makruh, ya, ini makruh, bukan berarti haram, tidak. Tapi makruh ditinggalkan bagus, dilakukan tidak mengapa. Itu tidak ada dalilnya. Ya, demikian. Jadi yang benar disukai. Kalau kita sholat di rumah 2 rakaat sebelum subuh, berbaring dulu miring, boleh. Istihbab bahkan. Yang berlebihan ini mungkin bisa dicatat hal-hal yang aneh-aneh ini. Itu biasa dari pendapat Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Demikian juga Abu Daud Ad-Dhahiri. Ya, ini mazhab Dhahiri. Memperhatikan hadis kemudian dipraktekkan apa adanya. Jumud namanya, saklek. Bagaimana pendapatnya? Karena dia mensahihkan hadis tadi, hadis Abu Hurairah tadi disahihkan. Fal yataji, dia berbaring, kan itu berbuat, ya, itu perintah Nabi kan. Oleh karena itu Daud Ad-Dhahiri, Ibnu Hazm Ad-Dhahiri mengatakan, al-ittija' ba'da raka'atil fajr, berbaring setelah 2 rakaat sunnah, ya, sebelum subuh, wajib la tasihu sholatul fajr illa biha, tidak sah sholat subuh kecuali dengannya. Terlalu saklek, ya. Ibnu Hazm ini ulama, ya, ma'ruf. Beliau ini dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf yang membunuh Sa'id bin Jubair, demikian juga ulama-ulama waktu itu dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu sama bersaudara. Jadi lisannya, mulutnya Ibnu Hazm rahmatullahi alaih dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf itu sama. Ya, sakikotan, ya, ini saudara, keras intinya, demikian. Ya, berpegang dengan dalil demikian kuat, ya, ini sampai jumhur. Sampai mengatakan ini tadi, yang tidak berbaring setelah sholat sunnah sebelum subuh itu, maka sholat subuhnya tidak sah, sampai seperti itu. Sudah banyak kita sebutkan kan hal-hal yang agak aneh seperti itu. Dan beliau ulama dari ulama kaum muslimin. Keberanian beliau ketika berpendapat dengan dalil yang ada, walaupun menyelisihi Imam Syafi'i dan sebagainya, diterjang. Ya, kadang-kadang sampai kasar para ulama mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana sekarang berbaring di masjid, disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dzaba ba'du salaf ila istibabiha fil masjid fil bait dunal masjid. Ini disukai di rumah bukan di masjid. Ya, demikian. Dan disebutkan bahwa lam yungkal, yang tidak dinukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya di masjid, demikian. Bahkan disebutkan Ibnu Umar, ya, beliau tidak suka kalau ada yang melakukan di masjid. Jadi kesimpulannya dilakukan di rumah tentang ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 354 tentang sholat malam, ya, sholat malam untuk kita menjaga sholat tersebut. Hadis nomor 354, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna masna, salat malam itu dua-dua. Fa idza khasyiya ahadukum as-subh, apabila salah seorang kalian takut untuk masuk salat subuh dalam keadaan belum salat malam, shalat raka'atan wahidah, hendaknya dia salat 1 rakaat saja. Tutiru lahu ma qad shalla, dia mewitir, ya, bagi dia apa yang telah dia salat itu. Umpamanya dia ingin sebenarnya 11 rakaat, tapi tidak sampai, sudah mau adzan. Ya sudah 5, ya, demikian. Jadi 4, 2, 2 kemudian ditutup dengan 1. Atau kalau tidak sudah hampir adzan ini, umpamanya 2 kemudian 1. Atau kalau tidak 1 saja. Ini demikian. Wal khamsah disebutkan oleh yang 5 yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Imam Nasa'i. Wa sahih Ibnu Hibban, sahih oleh Ibnu Hibban. Tetapi hadis ini adalah, ya, tambahan di siang hari adalah lemah. Ini apa itu bunyi hadis? Sholatul lail wan nahar masna masna. Salat malam, ya, salat sunnah, ya, salat lail di malam hari dan di siang hari itu dua-dua. Wa qala Nasai, berkata Imam Nasai, hadza khata'un, ini adalah khata', yaitu apa disebutkan oleh para ulama kalimat siang hari. Adapun salat malam di salat malam dua-dua sebagaimana di sentral lewat sahih kan, demikian. Adapun tambahan di siang hari juga 2, maka itu adalah syadzah, nyeleneh. Ya. Disebutkan bahwa yang melakukan keanehan ini Ali bin Abdullah Al-Bariki, menyelisih 15 dari rawi yang lain, demikian. Jadi yang sahih cuma salat malam itu dua-dua, demikian. Di siang hari bagaimana? Disebutkan adapun salat di malam hari jelas, ya, salat sunnahnya adalah dua-dua, sepakat kita. Kemudian
Adapun sholat di siang hari bagaimana? Wa amat atau binhar, adapun sholat sunnah di siang hari seperti umpamanya sholat duha dan sebagainya. Sebagian mengatakan boleh lebih dari 2 rakaat, yakni langsung 4. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam riwayat dibawakan oleh Ibnu Abi Syaibah, beliau melakukan 4-4. Paham? Boleh 4-4 seperti itu. Ya, boleh untuk melakukannya 4-4. Tapi biasa yang kita sebutkan yaitu apa? Di siang hari adalah 2. Adapun sholat malam ya, boleh kemudian kita 1 rakaat atau mungkin langsung 5 rakaat boleh. Demikian juga langsung 7 boleh sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiru bi tis'in. Nabi sholat witir langsung berapa? 9. Demikian juga utiru bisa beliau yakni witir dengan 7. Demikian. Atau mungkin mana adalah 2 sampai kemudian yang terakhir adalah 1. Ini sholat malam. Ya, demikian. Bagaimana kalau langsung 4? Seperti pemain sholat tarawih itu boleh. Di situ ada hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih juga. Nabi langsung sholat 4 rakaat. Ya. Akhirnya adalah apa? Salam. Demikian. Walaupun sebagian ulama berpendapat lebih kuat untuk melakukannya 2. Wallahu alam, lebih afdal kita 2, seringnya 2. Ya, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Demikian juga di sholat tarawih. Kemudian berikutnya hadis nomor 355. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fariidhah, sebagus-bagus salat setelah salat wajib, salatul lail, salat malam. Akhrajahu Muslim, semua Imam Muslim. Anjuran untuk kita menjaga salat apa? Salat malam. Karena itu adalah yang paling afdal setelah salat wajib, yaitu salat malam. Sebagaimana ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di malam hari salatlah tahajud sebagai tambahan bagi engkau, tambahan pahala. Asa ayab asa rabbuka maqaman mahmuda. Ini semoga engkau pasti atau semoga akan dibangkitkan untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia. Jadi kita di malam hari melakukan salat tahajud. Kemudian hadis nomor 356 disebutkan bahwa di sini adalah mauquf, ya, ucapannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dihukumi oleh Imam Adz-Dzahabi, demikian juga Imam Baihaqi, Imam Abu Hatim rahmatullahi alaihim. Kalau mereka sudah mengatakan hadis ini adalah berpenyakit atau hadis ini adalah mauquf, maka kita berpegang dengan pendapat mereka itu. Hadis ini mauquf, ya. Ucapannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yang benar ucapannya Abu Ayyub saja. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak atas setiap muslim. Ya. Man habba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka untuk witir 5 rakaat, hendaknya dia melakukannya. Wa man habba ayyutira bi salas falyaf'al. Barang siapa yang ingin untuk witir 3, hendaknya dia melakukan. Wa man habba ayyutira bi wahidah falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir sekali, 1 rakaat saja, maka hendaknya dia melakukan. Rawahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh yang 4, illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi, berarti Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wa Sahih Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa rajjaha An-Nasa'i waqfahu. Imam Nasa'i merajihkan itu mauquf, dan itu benar. Mauquf, ucapan Abu Ayyub Al-Ansari saja. Karena ini berkaitan dengan bagaimana hukum salat malam, apakah wajib? Dan demikian. Yang benar bukan wajib. Salat malam tidaklah wajib. Kemudian berikutnya hadis nomor 357. Hadis ini hasan. Ya, di sini sahih. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, laisal witru bihatmin kaihatil maktubah. Tidaklah salat witir itu suatu yang pasti, seperti keadaannya salat yang wajib. yakni salat witir tidak wajib. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah SAW. Tetapi sunnah yang Rasul mensunnahkannya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi wa hasanahu. Beliau menghasankan wa Nasa'i, demikian juga Imam Nasa'i wal Hakim. Wa sahahu, Al-Hakim mensahihkan juga. Ya, di sini sahih, bukan wajib salat malam itu. Demikian juga hadis nomor 358.
Hadis ini dhaif. Ya, dhaif. Di situ ada Isa bin Jariyah. Berkata Imam Nasa'i mungkarul hadis, mungkar hadisnya. Jadi hadis ini adalah dhaif. Ya, bisa juga dikatakan mungkar. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis ini dhaif. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan, beliau berdiri yakni salat di bulan Ramadan. Tsumma intadharu. Kemudian para sahabat intadharuhu, menunggu Nabi. Minal qabilah, di hari berikutnya, menunggu mau ikut salat yakni salat di bulan Ramadan itu, salat tarawih istilahnya. Ya kan? Falam yakhruj, Nabi tidak keluar. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, ini khasyitu, aku takut ayuk taba alaikum al-witr, untuk kemudian diwajibkan atas kalian sholat witir. Ya, Nabi takut seperti itu dan tidak wajib. Bahkan sholat tarawih sendiri tidak wajib. Ya demikian. Rawi Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Jadi hadisnya adalah kita sebutkan dhaif. Insyaallah sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.